warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam wal imani rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kaum muslimin, saudara-saudariku yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah taala. Pada sore ini kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan amal ketaatan yang sangat mulia, yakni hadirnya kita di rumah Allah Ta'ala, kehadiran untuk belajar bersama, mengangkat kejadian kita semua. Semoga niat yang mulia ini menjadi amal yang saleh, amal yang kelak akan menjadi pemberat di dalam kebajikan kita di hari kelak ditimbangnya amal-amal hamba pada hari kiamat. Dan semoga pula ilmu yang kita kaji pada sore ini menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal yang saleh, ilmu yang mendatangkan khasyatullah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk di bab selanjutnya dari kitab Syarah Al-Usul Al-Iman, ma ja'a fi isbati sifatir ridha lillahi ta'ala, keterangan tentang penetapan sifat ridha bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu, dari imam yang sama, Imam Bukhari atau Imam Muslim, marfu'an, secara marfu' itu maknanya nyambung sampai Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Cukup dengan kata marfu' bahwa hadis ini afsal dan sahih, di mana Rasulullah mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abd ya'kulu al-akalata fayahmaduhu 'alaiha wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha. Dibawakan satu dalil dari bab ini tentang ridha, di mana Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah la yarda, dalamnya lam muzallaqah, di awal jumlah ada inna, di awal jumlah ada harfu inna, harfu tauhid. Kemudian setelah itu ada la yarda, ada lamnya namanya la muzallaqah atau la muzallafa. Maknanya dalam lam tauhid juga, cuma di dalam kaidah bahasa Arab tidak disukai dua huruf tauhid bertemu di awal jumlah. Di awal jumlah sudah ada inna, makanya istilahnya para nuhat ahli nahwu tidak disukai huruf tauhid bertemu di awal jumlah, maka lamnya dizahlaqahkan atau dizahlafah, digulirkan sehingga dipindah di tengah jumlah. Tapi maknanya taukid juga, sungguh juga. Dengan demikian di dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan dua kata penguat, yaitu inna dan lam muzahlaqah. Maknanya berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sungguh, ya, berarti ada dua huruf penguat, ya. Sungguh sangat ridha, sungguh ridha, ya, anil abd, kepada seorang hamba, yakulu, yang hamba itu makan satu makanan, setelah itu dia memuji Allah atas makanan yang diberikan, wa yashrabu syarbata, dan dia minum, setelah minum fayahmaduhu, maka dia pun memuji Allah atas makanan, atas minuman tersebut. Di situ ditetapkan sifat ridha, ya, sungguh ridha, sungguh Allah ridha dengan hamba yang dia makan, kemudian dia baca hamdalah setelahnya dan minum, baca hamdalah setelahnya. Nah, maka di sini juga banyak faidah yang bisa kita petik, dan adalah seorang selalu bersyukur, ya, jangan pernah melalaikan nikmat Allah yang dianggap remeh. Mungkin hanya minum seteguk air itu adalah kenikmatan, maka adalah dia bersyukur setelah dia minum. Kalau dia makan satu makanannya kecil, ya, yang dianggap kecil, tapi kalau itu makanan, maka setelah habis kita pun bersyukur. Ini maknanya kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk selalu bersyukur, untuk tidak meremehkan nikmat.
walaupun kecil, supaya akan terus ingat ketika nikmat itu lebih besar. Kalau makanan saja, yang mungkin kalau dimakan gak berpengaruh pada tubuhnya, orang yang makan kacang misalnya, apa pengaruhnya? Gak begitu pengaruh pada fisiknya ya, gak nambah kekuatan. Kan minum selalu tegukan air putih, gak nambah kekuatan. Tapi kita diperintahkan bersyukur. Nah, ini semua agar kita menjadi hamba yang selalu bersyukur. Juga ketika buang hajat. Ketika buang hajat, setelah kita selesai disuruh membaca ghufranaka, maknanya ampunanmu. Kalau kita lihat apa hubungannya setelah buang hajat kok kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin secara ya, makna apa sih hubungannya? Kenapa setelah kita buang hajat mestinya kan nikmat juga ya? Tapi kenapa ghufranaka, mohon ampunanmu? Ini juga kembali kepada kesyukuran. Sebab kebanyakan manusia ketika buang hajat dan buang hajatnya lancar, dia itu lupa kalau itu nikmat. Orang dilancarkan dalam buang hajat, baik kecil maupun besar. Orang kalau sulit kencing, bagaimana sakitnya? Orang kalau nggak bisa buang air besar, kita tahu sendiri bagaimana sakitnya. Nah, maka ketika seorang dimudahkan dalam buang air kecil atau air besar, itu nikmatnya. Nah, kebanyakan manusia lupa. Ya, makanya ketika keluar disuruh mohon ampun. Ya, karena kebanyakan manusia lupa bersyukur kepada Allah ketika dimudahkan hajatnya. Namanya ucapannya ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Artinya kebanyakan manusia tidak bersyukur ketika dimudahkan Allah dalam buang hajat kecil atau besar. Nah, ini adalah membiasakan diri dengan syukur. Makanya kalau fikihnya Imam Ahmad, dia minum itu bismillah. Karena masih dipegang kelanya, dan diakhiri alhamdulillah. Mau minum lagi, bismillah lagi. Mau selesai, alhamdulillah. Mau minum lagi, bismillah lagi. Itu fikihnya Imam Ahmad. Ya, boleh sekali bismillah, selesai alhamdulillah. Jika dia masih dipegang gelas itu, bismillah diminum belum dilepas, ya, alhamdulillah. Masih mau minum lagi, baca bismillah lagi, selesai alhamdulillah terus. Nah, ya, itu adalah akhlak bagaimana seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tabiat manusia itu sulit untuk bersyukur. Tabiat manusia, kebanyakan manusia. Ya, innal insana wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jika kalian hitung nikmat Allah, akan mampu menghitungnya. Namun manusia sungguh sangat zalim. Ya, innal insan, sesungguhnya manusia, la zalum, sungguh sangat zalim, sungguh sangat kufur. Itu juga pakai dua huruf taukid. Innal insana, sesungguhnya manusia itu, alnya istiqlal, al-jinsiyah, al yang menenggelamkan seluruh manusia. Lalu sangat zalim, sangat zalim, sangat kufur. Ya, ini manusia. Ya. Innal insana li rabbih lakanut. Lagi dua huruf taukid. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya lakanut. Lakanut maknanya lakafur, sangat kufur. Alam tara ila alladziina badalu ni'matallahi kufran. Tidaklah kau melihat orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Tabiat manusia kufur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena itu syariat Masya Allah membantu kita untuk bersyukur. Ya, syariat itu membantu kita untuk bersyukur. Dan doa Nabi yang diajarkan kepada umat dijabah, ya, bahkan beliau wanti-wanti, kau ajarkan kepada satu doa, dan jangan sekali-kali kau tinggalkan di belakang salat kamu, itu membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar aku selalu zikir kepadamu, dan bantulah aku agar aku selalu bersyukur kepadamu. Karena manusia tabiatnya adalah kufur. Ya. Tidak pandai mensyukuri nikmat, tidak pandai memahami nikmat. Karena itu kata para ulama bahwa nikmat itu kadang baru diketahui setelah hilang. Artinya kalau masih bersamanya dia nggak sadar kalau dia di atas nikmat. Baru sadar kalau nikmatnya dicabut. Itu kata ulama, sehingga mereka mengatakan yu'rafu syai'un bididdihi. Yu'rafu syai'un bididdihi, diketahui sesuatu itu dengan lawannya. Ini sesuatu itu kalau belum lawannya tiba belum diketahui sesuatu nikmat. Baru tahu kalau sudah dicabut. Nikmatul sehatan, nikmat
al-afiyah ya. Kita sehat terus ini sejak muda, nggak pernah sakit ya misalnya. Tapi kadang kita lupa kalau selama sehat itu adalah nikmat Allah. Nanti baru sadar kalau sehat itu nikmat ketika dicabut, ketika datang sakit baru sadar nikmatnya sehat dulu. Ya Allah, dulu aku saya sehat ya. Saya makan apa saja boleh dan tidak ngefek pada tubuh. Sekarang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau saya terjang makanan ini maka berakibat pada tubuh saya ya, baru ingat dan sadar kenikmatan itu ketika sudah dicabut. Nikmat harta itu nikmat. Ketika diberikan banyak harta lupa dia bersyukur, hambur-hamburkan harta ke tempat yang tidak baik, bahkan dosa dan haram. Baru sadar ketika sudah pailit, sudah bangkrut, sudah fakir, baru sadar harta itu adalah dulu nikmat yang dia tidak syukuri. Kelonggaran waktu juga demikian, kasih waktu yang longgar, dia lupa kalau itu nikmat. Baru sadar ketika dicabut waktu longgarnya, sehingga seorang sangat sempit sekali untuk melaksanakan amal-amal ketaatan. Gak ada waktu untuk sholat jannah, gak ada waktu untuk thalabul ilmi, apalagi yang lainnya. Begitu pula nikmat-nikmat yang lainnya jemaah. Karena itu adalah seorang selalu menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Itulah bekal yang paling afdol di antara bekal-bekal yang lainnya, lebih afdol daripada harta benda dan dunia. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat setelah Rasulullah turunkan surah tentang zakat, orang-orang tidak mau zakat diadab dengan harta yang disimpan, dicoskan di jahanam dan disetrikakan di jidat, lambung dan punggung mereka. Maka para sahabat pun merasa ketakutan ya, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, kalau boleh kami tahu kira-kira harta apa yang paling afdal untuk kami jadikan harta simpanan supaya tidak sebagaimana emas dan perak tadi yang Allah berfirman, innal ladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiquna fis sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuwaffiya jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak tidak dikeluarkan zakatnya, Nabi Muhammad berkabar gembira bagi mereka adab yang pedih di hari ketika emas dan perak mereka dipanaskan di jahanam, setelah itu diserikakan di jidat mereka, lambung dan punggung mereka. Seraya dikatakan, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah dulu yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadhuqu ma kuntum taknizun, rasakanlah azab ini. Maka sahabat pun gemetar dan takut, hingga tanya, kalau boleh kami tahu harta apa yang paling afdal untuk kami jadikan harta simpanan yang tidak berisiko sebagaimana harta tadi. Maka Nabi katakan, harta yang paling afdal adalah lisanan dzakiran, lisan yang banyak berpikir, qalban syakiran, hati yang banyak bersyukur. Ya. Yang kedua, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Karena itu bersyukurlah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mudah untuk bersyukur nikmat. Selalu banyak ingat nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, fil hadisi wasfullah Subhanahu wa Ta'ala biridha. Di dalam hadis ini Allah ya, disebutkan sifat Nabi dengan sifat ridha. Wa huwa sifatun taliqu bi jalalihi, dan itu sifat sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Jangan disamakan dengan sifat ridhonya makhluk. Makhluk juga ridho, punya ridho, tapi tidaklah sama ridho Allah dan ridhonya makhluk. Itu sudah kaidah patennya, sebab Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ahlussunnah cerdas, kalau mendengar sifat Allah mereka tidak menyerupakan dengan makhluk. Mereka tetapkan dulu kaidah dalam memahami nama dan sifat. Begitu tentang datang kepada kita penjelasan tentang sifat Allah ya, dari Allah sendiri atau dari Rasulnya, pertama adalah isbat, tetapkan dulu itu sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah tanzih, sucikan, jangan diserupakan dengan sifat makhluk, sebab Allah bukan makhluk. Boleh sama nama tapi enggak sama hakikat. Boleh sama nama, silakan, tapi tidak sama hakikat, sebab Allah bukan makhluk.
ketiga adalah taslim, terima dengan lapang dada. Beda dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dengan nama Allah pertama adalah tasbih, diserupakan dengan sifat Allah, sifat makhluk maksudnya. Begitu mendengar Allah ridho, masa Allah ridho kayak makhluk aja. Begitu dengan Allah punya tangan, masa Allah punya tangan kayak makhluk, langsung tasbih, langsung diserupakan dengan makhluk. Nah, karena dia tasbih, akhirnya kan ditolak dan terima. Oh, kalau begitu takwil, maknanya ridho itu di situ adalah pemberian, kecintaan, atau mungkin rahmatnya dan macam-macam, ditakwil. Setelah itu ta'til, ditolak sifat ridho tersebut. Ini bukan pada ahlus sunnah. Ya. Allah punya sifat ridho, sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. La yarda 'anil 'abd. Yarda 'anil 'abd alladhi yashkuru ni'am, yaitu Allah ridha kepada hamba yang dia mensyukuri nikmat. Jangan mengharap ridha Allah kalau kita enggak mensyukuri nikmat. Ingin cari ridha Allah, syukuri nikmat. Mensyukuri nikmat Allah itu ada 3 rukun, ada 3 cara yang harus ditunaikan untuk sampai kepada derajat syukur yang baik. Syukur yang baik, enggak syukur yang sempurna. Kalau syukur yang sempurna enggak bisa. Enggak ada orang yang syukurnya sempurna. Jadi kasih contoh, misalnya, antum diberi oleh Allah nikmat kesehatan, terus sadar itu nikmat, dia bersyukur, dia gunakan kesehatannya untuk ketaatan, dia ucapkan hamdalah dan berbagai macam syukur-syukur dia lakukan. Apakah seimbang dengan nikmatnya? Ya enggak imbang. Kenapa? Karena seorang hamba ketika diberi nikmat dan dia sadar dan mensyukur nikmat Allah itu sudah nikmat lagi. Seorang bisa mensyukuri nikmat itu nikmat Allah lagi, karena tidak semua orang bisa mensyukuri nikmat, ya. Nah, begitu ada orang bisa mensyukuri nikmat, itu nikmat lagi dari Allah, hidayah dari Allah, yang dia harus balas lagi dengan kesyukuran. Kan nggak bisa untuk sempurna dengan syukur yang sempurna, tidak bisa. Yang bisa adalah kita berupaya untuk kita menjadi hamba yang baik syukurnya, ya, dengan 3 cara kata Ibnu Qayyim. Rukunnya adalah 3 cara. Pertama adalah syukur bilisan. Pertama, lakukanlah dengan lisan kita ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah atas pemberian nikmat yang diberikan kepada kita. Itu cara yang pertama. Lisannya mengucapkan hamdalah dan yang lain. Ya, fabi nikmati rabbika fahadits, maka dengan nikmat Rabbmu ceritakanlah. Maka termasuk menceritakan nikmat itu adalah bagian syukur dengan lisan. Ya, yang kedua adalah bil janan, meyakini i'tiqad bahwa nikmat yang ada pada diri itu semata-mata pemberian Allah, tidak dari dirinya dan yang lainnya. Tidak menyandarkan sedikit pun nikmat itu kepada dirinya. Ya, itu dijauhkan. Nah, sekarang Mas, masya Allah, usahanya maju, Mas sekarang, ya, kaya, ya, alhamdulillah, bagus. Pertama, alhamdulillah. Memang saya ulet, saya itu ya, punya pengalaman kerja, saya begini, saya begitu. Saya terus. Setelah pertamanya alhamdulillah sudah bagus, tapi setelah itu saya terus. Mestinya iya, ini semua karena pemberian Allah Ta'ala. Kemudian silakan, kemudian saya dalam mengolah usaha saya itu begini, silakan. Setelah ini semua pemberian Allah Ta'ala, semata-mata pemberian Allah Ta'ala, ya kemudian saya ketika berdagang ini, setiap kali saya dapatkan hasil yang cukup, saya syukuri dengan saya keluarkan sedekahnya, ya, dan macam-macam. Ya, saya banyak bersedekah sehingga dagangan saya barokah. Begitu silakan. Setelah menyandarkan kepada Allah, jangan langsung pada dirinya, oh saya begini, saya begitu. Mana Allah? Kan itu kayak Qarun, ya. Innama utitu ala ilmin ini. Aku diberi semua ini karena ilmu yang kumiliki. Sama kan? Karena pengalaman kerjaku, karena keuletanku, karena kepandaianku dalam mengatur ini. Itu kan sama Qarun. Cuma Qarun singkat saja. Innama utitu ala ilmin ini, ente bulat-bulat, tapi sama intinya. Mau mengandalkan, menyandarkan nikmat kepada dirinya. Ini hati-hati. Sadarkan dulu ya, ini semua karena Allah, fadilah dari Allah. Bukan dari kekuatan saya dan kepadanya, cuma saya begini, cuma kemudian saya begini. Nah itu silakan, boleh saja, ya. Jadilah seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala keutamaan yang Allah berikan, orang nabi, raja, kaya raya, yang pasukan jin dan manusia. Tapi dia mengatakan hada min fadli rabbi, ini semua adalah karunia anugerah dari Tuhanku.
Ya berwani ashkur am akfur, ini semua Allah uji aku, apakah aku akan bersyukur dengan nikmat ini atau aku akan kufur. Ya, padahal orang yang sehebat beliau menyadarkan nikmatnya kepada Allah, karunia kepada Allah Ta'ala. Ya. Jelas yang pertama adalah syukur dengan lisan, rukun pertama. Yang kedua, i'tiqad, meyakini bahwa nikmat yang datang kepadanya semata-mata dari Allah. Yang ketiga, bil jawarih, dia gunakan nikmat itu dengan anggota badannya, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu baru syukur yang baik, menjadi hamba yang baik syukur. Wa fi hadhihi wa fi hadha masyru'iyyatu syukur, maka dari sini teman-teman disyariatkannya kita untuk bersyukur, ya, supaya mendapatkan apa? Keridhaan Allah dengan tiga tadi. Caranya dengan tiga tadi. Fa idza akala yaqul, apabila makan, ya, setelah selesai ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Wa idza syaraba, setelah selesai minum, yaqul, katakan demikian juga alhamdulillah. Nah, kama annahu inda bidayah yaqulu bismillah, sebagaimana ketika awal mula sebelum makan baca basmalah. Wa hada min adabil Islam, itu adab daripada Islam, baca basmalah sebelum makan. Ya ana hadzal akla wa syahwata syurba lam yasil ila insani illa bi fadlihi subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita diperintahkan begitu untuk baca basmalah sebelum makan dan bersyukur setelah minum, ya, atau makan? Karena lam yasil ila insani, karena tidak akan sampai makanan dan minuman itu kepada manusia kecuali dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau belum rezekinya sudah di mulut, kadang jatuh, ya, sudah mau dimakan. Ya. Kalau belum rezekinya itu jatuh, bisa jatuh. Ya, makan mana naik nyopir, ya, nyopir kok makanan diklakson dari belakang kencang, kaget lepas, ya. Tuh, tinggal satu makan jatuh juga. Dengan mau makan permen, ya. Nah, baru tinggal satu biji mau dimakan, diklakson dari belakang keras, kaget jatuh. Belum rezekinya. Rezeki itu sudah masuk ke tenggorokan, itu belum rezekinya. Yang masih di tangan itu bisa jadi milik kita, bisa jadi uang, ya. Ini boleh, mungkin bisa jadi milik orang lain, dikasihkan milik anak atau milik siapa. Sudah dimasukkan ke tenggorokan, lalu itu menjadi rezeki kita, ya. Nah, maka kita meyakini bahwa makanan dan minuman itu tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan fadilah dari Allah. Wa huwa alladzi khalaqahu wa yassarahu, ialah Allah yang telah menciptakan makanan itu dan memudahkannya. Memudahkan, bisa memudahkan makan, artinya kita bisa makan dengan mudah, misalnya bisa membeli, ya, atau diberi, atau mudah, maksudnya makan itu tidak berisiko bagi kita. Mungkin kita bisa beli tapi nggak bisa kita masukkan. Ya, orang yang kena penyakit diabetes makan makanan yang manis-manis, yang kadang dia tidak boleh, ya, dilarang, misalkan yang menghindar, padahal dia bisa beli, ya, bisa beli. Akhirnya ketika ada rezeki tapi nggak dimudahkan, juga nggak bisa masuk. Makanya kita bersyukur dimudahkan, Allah ciptakan makanan itu dan Allah mudahkan. Wa huwa alladzi makkana al-abda minhu, dan dengan makanan itu Allah jadikan tubuh kita memiliki energi dan kekuatan. Ya, ini semua adalah nikmat. Wa huwa alladzi yanfa'u bihi idza ukila wa syuriba, dan ia Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat dengan makan itu ketika kita makan dan diberi minum. Fa yuqaddi al-'abd bihi wa yukhlisuhu min adai, dan Allah menjadikan makanan bagi hamba itu menjadi tumbuh, ya, bisa menyelamatkan dari segala penyakit, ya, karena punya energi sehingga bisa melawan penyakit. Makanya anak-anak kita kalau sudah makan yang banyak, makan yang banyak, ayo, untuk melawan panasnya, melawan sakitnya. Begitu anak sudah mulai makan, sembuhlah penyakit tersebut. Nah, faqulu hadza wa nahwihi min fadlihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala, maka semuanya ini dan yang spesialnya tadi adalah anugerah dan karunia pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ma'akala wa syaraba al-'abdu, maka apabila hamba makan dan minum, maka wa syakarallahu subhanahu wa ta'ala ala dzalik, maka dia bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Fa innahu subhanahu yarda anhu, karena dengan syukur kita Allah akan ridho kepada kita.
Wa fi hadzal hadits isbatu sifatur ridha lillahi azza wa jalla. Maka dari hadis ini juga merupakan penetapan sifat ridha bagi Allah min ghairi ta'yifin, dengan tanpa menanyakan bagaimana sih ridhonya Allah itu, wala tamthil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wa fihi, maka di padanya adalah bayanun masyru'iyatuhu alhamdulillahi al aqli wa syurbi, maka di dalamnya ada penjelasan disyariatkannya memuji Allah Subhanahu wa taala ketika makan atau minum. Tapi tidak usah menanyakan bagaimana taklifnya, kaifiyahnya, ya, tidak perlu, karena tidak ada para sahabat pun ketika Nabi menjelaskan tentang sifat Allah yang menanyakan bagaimana itu, satu pun nggak ada. Ribuan sahabat, ratusan ribu sahabat. Ketika Rasulullah menjelaskan Allah turun dari arsy ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, nggak ada satu pun yang menanyakan gimana cara turunnya Allah, nggak ada satu pun yang tanya. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang Allah memiliki tangan Allah itu terbentang siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam. Allah bentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hamba yang berbuat dosa di waktu siang. Gak ada. Gimana tangannya Allah ya Rasul? Bagaimana cara membentangkan tangannya? Gak ada satupun. Karena tanya itu adalah bid'ah. Sehingga satu pun gak tanya. Hanya orang-orang sekarang aja mulai menanyakan sesat akhirnya sesat. Sahabat cerdas, gak ada yang tanya. Selamat. Karena sudah ngerti tidak ada serupa dengan Allah, maka gak usah nanyakan. Kan sudah bukan Allah, kan bukan makhluk. Ngapain nanya-nanya? Mesti beda semuanya kan? Sudah dikasih kaidah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah katakan tidak ada serupa dengan Allah satu apapun. Kok nanya-nanya bagaimana kaifiyahnya? Kan ngerti itu bid'ah, nggak mungkin bisa dijawab kan? Makanya gak ada yang tanya. Orang sekarang tanya sesat sudah. Akhirnya tasbih, tahmid, tamsil, taktil, tolak saja. Masa sih Allah turun kayak kita aja? Kalau turun berarti harus kosong. Itu kan kau serupakan Allah dengan makhluk kan? Akhirnya ditolak sifatnya. Terus gimana? Oh, yang turun itu cuma rahmatnya. Allah nggak turun, yang itu cuma rahmatnya. Nah, ditahu katanya ya, karena akalnya nggak bisa terima. Ya, sebab sudah mendengar kata turun langsung diserupakan dengan makhluk. Allah punya tangan, makhluk serupa dengan makhluk. Itu kan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Orang-orang Asy'ariyah, ya, Jabriyah, dan yang lain-lainnya. Jahmiyah dan semisal mereka. Na'udzubillah. Selesai sudah, masuk pada bab baru. Bayanu madda 'azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Bab tentang luasnya cakupan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah meridho, masuk pembahasan pada idhamatillah, keagungan Allah, kebesaran Allah. Ini dibawakan oleh penulisnya, dimasukkan dalam bab akidah supaya orang setelah membaca apa yang beliau sampaikan dari hadis-hadis Nabi akan dibawa orang yang belajar itu membaca itu kepada keagungan dan kebesaran Allah. Allah itu besar sekali supaya bisa kita itu mendatangkan pada diri kita bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala, agungnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah mengatakan at-tatis sana, langit akan menjerit keras. At-tat itu kalau secara bahasa, atit itu adalah kendaraan yang diberi beban di atasnya berat sehingga dia menjerit sangat keras. Itu kalau secara bahasa. Artinya langit menjerit dan menangis dengan keras karena beban-beban berat yang dipikulnya. Wa khuqqalaha an ta'itta, dan sudah menjadi haknya langit untuk menjerit dengan keras. Ma fiha mawdi'u arba'is asabi'a illa wa fi malakun sajidun lillahi ta'ala. Karena tidak ada 4 cingkal dari jari, 4 cingkal jari ini, kecuali di sana ada malaikat yang sujud. Cuma terpaut 4 jari, ada malaikat sujud 4 jari, malaikat itu terus. Bayangkan betapa beratnya, betapa banyak penduduk langit. Jumlah malaikat yang sujud saja setiap 4 jari manusia ada malaikat yang bersujud di situ. Ya, bayangkan. Maka pantas kalau langit menjerit. Ya, wallah subhanahu, wallahi kata Nabi, setelah Nabi bersumpah. Maka demi Allah, walau ja'lamuna ma'alam, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la bakhitun qalila wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa, dan akan banyak menangis. Kalau tahu, sebagaimana Nabi tahu. Kita bersyukur rahmat Allah ini, kita tidak diberitahu neraka. Coba kalau kita pernah
diperlihatkan jahanam. Ente nggak mau kerja, ente nggak bisa niman-niman sama istri walaupun teman baru. Begitu pernah melihat jahanam, ya. Kalau dipertontonkan kita jahanam misalnya, nggak akan ada orang yang bisa senang hidup ini, susah terus, takut terus. Makanya hikmah Allah nggak tampakkan jahanam. Bayangkan ketika di akhirat nanti, ketika orang-orang kafir dipertontonkan jahanam, langsung menggugurkan, langsung mengingatkan seluruh perbuatan semenjak dia hidup di dunia. Jadi ingat semua perbuatan dosa-dosanya, saking takutnya. Kalau kita untuk mengingat perbuatan kita, jangankan sepanjang hidup, mungkin seminggu yang lalu untuk kita muhasabah sudah lupa apa saja yang kita lakukan. Nah, mungkin 2 hari yang lalu apa saja yang kita lakukan sudah lupa. Tapi nanti di hari kiamat, ketika dipertontonkan jahanam, manusia langsung ingat seluruh perbuatannya selama hidup. Itu karena sangat dahsyatnya ngerinya jahanam, kan disebutkan dalam surah Al-Fajr, ya. Allah mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Tatkala bumi kami goncangkan dengan sangat dahsyat, tanda telah tiba hari yang dijanjikan, hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala datang dan malaikat bersosok, ya. Kemudian tatkala itu didatangkan neraka jahanam, maka ketika itu manusia langsung tadakur, ingat seluruh perbuatan yang dia lakukan di dunia, ingat semuanya, ya. Langsung ingat seluruh perbuatan di dunia. Kemudian kata Allah, namun ingat dikala itu sudah nggak ada lagi manfaat dan faedahnya, kecuali mereka hanya berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, kiranya aku dulu di dunia, maksudnya beribadah, beramal saleh untuk kehidupanku yang sekarang. Nah, makanya kita rahmat, ya, bersyukur. Begitu pula surga nggak diturunkan, nggak ditampakkan. Nanti surga diturunkan, bidadari ditujukan kepada ente nggak mau kerja, sholat malam terus. Setelah ditampakkan satu saja bidadari dari langit ke dunia, terbayang terus, nggak bisa apa-apa. Ininya sholat malam, ibadah terus biar dapat bidadari. Akhirnya hikmah kehidupan nggak jalan. Mungkin gak ada yang mau nikah, ya. Nabi katakan, andai kata bidadari turunkan ke dunia, maka betisnya akan menyinari bumi ini. Betis, saking putihnya betis bidadari itu, cahaya bidadari selendangnya akan menyinari jagat bumi raya ini. Itu satu bidadari, ya. Katanya hikmahnya tidak juga diturunkan bidadari, ya. Nah, bila kalau cerita-cerita kurofat, sampai itu bidadari turun ditemu selendang sama coklat taruh itu viral apa? Kurofat batil, ya, kurofat batil. Jangan dengar itu cerita dan jangan dilihat filmnya kalau ada. Kalau lihat filmnya untuk menyetujui kebatilan tersebut. Nah, jadi hari dijadikan oleh Allah rahasia. Allah berfirman, "Wala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui dari berbagai macam nikmat surga yang Allah janjikan sebagai balasan apa yang kalian amalkan. Tidak ada tahu, jiwa saja. Nabi Muhammad itu hakikatnya nggak tahu, ya. A'datu li ibadiyas salihin, kata Allah, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, mana ain ra'at wala udhun sami'at wala ala qatar min qalbil bashar. Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang mata belum pernah melihat, apa yang telinga belum pernah mendengar, bahkan belum pernah terbesit dalam jiwa dan hati manusia. Surga. Jangan mau bayang-bayangkan, mesti salah, mesti keliru. Membayangkan nikmatnya surga dan isinya gak akan pernah benar. Kenapa? Yang namanya membayangkan, mestinya kan dia hanya membayangkan yang pernah dia lihat. Kita gak akan bisa membayangkan sesuatu yang kita baru pernah lihat. Misalkan antum sejak kecil tinggal di kota, sejak kecil, ya. Setelah remaja diberitahu, ya, belum pernah lihat ayam. Kau gambarkan, kau pernah lihat ayam? Enggak. Ayam itu apa toh? Ya, ayam. Kau sekarang gambarkan bagaimana kira-kira ayam itu? Enggak bisa. Dia tidak pernah melihat ayam.
Nah sama, kita suruh gambarkan bagaimana cantiknya bidadari, ya nggak bisa. Akhirnya nanti antum bayangkan kayak perempuan yang anda anggap cantik, yang anda lihat, ya kan? Oh kayak bintang berbulan, nggak akan benar, ya kan? Ya akan benar, nggak bisa digambarkan, ya nggak bisa dilihat oleh itu yang Allah siapkan. Imani saja, buktikan dengan amal, insya Allah janji itu pasti datang. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Beri kabar gembira wahai Muhammad, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya itu aja, jadilah orang beriman dan beramal soleh, mesti dapat kabar gembira bahwa mereka surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Di dalamnya azwajun mutahharah, istri-istri. Azwaj jamak dari zaujah, kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, zaujatul dunya wal akhirah. Ya, bidadari dunia dan bidadari akhirat. Itu bagi orang-orang yang beriman. Bidadari dunia dan istrinya yang salihah, yang membantu keimanan suaminya. Ya, yang membantu keimanan suaminya, istri yang solehah akan jadi bidadari kelak di surga, dan tidak kalah cantiknya dengan bidadari surga. Ketika para ulama khilaf lebih bagus, lebih afdal mana bidadari dunia dan akhirat, sebagian mengatakan lebih afdal bidadari di surga karena mereka mereka langsung diciptakan Allah jadi bidadari. Sementara lebih afdal bidadari dunia karena di dunia itu dicipta dengan proses malam masa kecil dan yang lainnya, sehingga lebih afdal istri-istri dunia. Allahu a'lam. Kita nggak usah permasalahkan tentang itu ya, cuma ini referensi saja ya, kita nggak begitu mau semua abdul bagi kita, bidadari dunia dan bidadari akhirat. Mungkin bukan pertanyaan, ya Ustaz, istri saya di dunia nggak cantik gitu, nah alhamdulillah nanti jadi cantik, jadi bidadari, tapi ente nggak pangling kalau itu istri anda, jadi bidadari karena kesolehannya, ketaatannya di dalam bantu ketaatan suami, di bidadari, masya Allah, pangling nanti di akhirat. Tapi tahu di isi saya. Nah itu para umat, jadilah wanita-wanita yang solehah yang membantu ketaatan suaminya supaya kalian jadi bidadari nanti di jannah. Ya, nah habis ya waktunya. Sini dulu ya, nanti kelanjutan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil.